Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pendidikan Geografi A dan pendidikan Geografi B, jurusan Geografi angkatan 2025, Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, kami akan meliput hasil kunjungan kami ke beberapa stasiun BMKG dalam rangka kuliah lapang mata kuliah meteorologi dan klimatologi. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung alat-alat yang digunakan di stasiun BMKG serta mengetahui layanan yang tersedia di setiap stasiun tersebut. Kunjungan pertama kami yaitu ke stasiun klimatologi Maros yang beralamat di Jalan Dr. Otolangi nomor 75A, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Stasiun ini bertugas melakukan pengamatan, pengelolaan data, serta pelayanan informasi terkait iklim, kualitas udara, perakiraan cuaca, dan layanan jasa meteorologi serta klimatologi di wilayah Sulawesi Selatan. Kegiatan yang pertama kami lakukan adalah mengamati berbagai alat yang terdapat di Taman Alat BMKG. Adapun beberapa alat yang terdapat di Taman Alat ini, yakni yang pertama aerosol network. Alat ini digunakan untuk mendeteksi dan mengukur aerosol di atmosfer, yaitu partikel sangat kecil yang ukurannya lebih kecil dari debu. Alat yang kedua yaitu lisimeter 3 bar. Alat ini digunakan untuk mengetahui perbedaan tingkat penguapan pada 3 jenis bak dengan tanah yang berbeda. Alat yang ketiga yakni Campbell Stokes. Alat ini digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari. Alat yang keempat yakni ASRS atau Automatic Solar Radiation System. Dan untuk sensor yang berwarna hitam, alat ini disebut net radiometer. Alat yang keenam disebut sensor PAR atau Photosynthetic Reactive Radiation. Selanjutnya, alat ketujuh disebut diffuse radiometer. Digunakan untuk mengukur radiasi matahari yang terhalang objek. Alat ini dilengkapi dengan perheliometer yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari langsung. Selanjutnya yakni sensor global radiation untuk mengukur total radiasi matahari yang diterima permukaan bumi. Sebagian besar alat yang berada di Taman Alat ini menggunakan energi dari panel surya. Yang kesembilan ada alat bernama Gun Bellani untuk mengukur intensitas radiasi matahari melalui prinsip penyerapan panas. Yang ke-10 ada alat bernama ARWS atau Automatic Rainwater Sampler. Digunakan untuk menampung sampel air hujan secara otomatis. Di samping alat tersebut, terdapat alat lain yang bernama HVAS atau High Volume Air Sampler. Digunakan untuk mengambil sampel debu partikulat PM10 di udara. Selanjutnya ada penakar hujan Hellman semi otomatis yang menggunakan media pencatat berupa kertas bias yang diganti setiap hari. Selanjutnya ada sangkar meteorologi yang di dalamnya terdapat 5 parameter. Alat yang ke-14 yakni anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin dengan ketinggian yang berbeda. Ke-15 alat yang bernama AWS atau Automatic Weather Station. Selanjutnya alat bernama ARG atau Automatic Rain Gauge. Kemudian ada termometer tanah dengan ketinggian yang berbeda-beda, mulai dari 0, 2, 5, 10, 50, dan 100 cm. Selanjutnya ada penakar hujan OBS yang menggunakan sistem manual. Selanjutnya ada Seltzer Air Quality Monitor untuk mengukur konsentrasi partikulat PM2,5 di udara. Alat yang terakhir adalah panci penguapan terbuka
Alat ini digunakan untuk mengukur besarnya penguapan di udara terbuka. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan di dalam ruangan untuk pemaparan lebih lanjut mengenai layanan dan fungsi dari Stasiun Klimatologi Maros. Kunjungan berikutnya yaitu ke Stasiun Meteorologi Maritim Pautere. Stasiun ini bertugas memberikan pelayanan informasi cuaca maritim, informasi pasang surut air laut, serta peringatan dini gelombang tinggi, khususnya untuk wilayah perairan Sulawesi Selatan. Selain itu, stasiun ini juga berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, nelayan, dan berbagai aktivitas kelautan lainnya. Terdapat beberapa alat yang tersebar di 4 titik berbeda, yaitu di Pautere, Pelabuhan Bira, Garongkong, dan Watampone Bajoe. Terdapat 7 alat yang berada di stasiun-stasiun tersebut, yakni Automatic Rain Gauge, panci penguapan, penakar hujan otomatis, penakar hujan tipe Hellman, Camel Stock, alat pengukur cuaca, dan Automatic Weather Station. Secara sederhana, alat milik BMKG yang berada di wilayah maritim mengukur semua data secara langsung di area pesisir pantai. Tidak hanya di pantai, alat ini juga bisa menjangkau area laut karena jangkauannya bisa mencapai beberapa kilometer. Namun, alat ini hanya berfungsi sebagai perwakilan titik pantau di wilayah maritim dengan area kerja yang mencakup seluruh Sulawesi Selatan. Kunjungan terakhir kami yaitu ke Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin yang berlokasi di area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Stasiun ini berada di bawah naungan BMKG dan bertugas memantau kondisi cuaca, khususnya untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penerbangan di wilayah Sulawesi Selatan. Stasiun Meteorologi Sultan Hasanuddin melaporkan kondisi cuaca berdasarkan hasil pengamatan dan perakiraan cuaca. Peralatan pengamatan berada di area airside yang merupakan kawasan terbatas, sehingga alat meteorologi hanya ditampilkan melalui layar monitor. Salah satu alat utama yang digunakan adalah AWOS atau Automatic Weather Observing System yang dilengkapi sensor angin, suhu, kelembapan, tekanan udara, curah hujan, visibility, dan pengukur ketinggian awan. Data cuaca dikirim otomatis ke server setiap 2 detik dan digunakan untuk kebutuhan penerbangan, terutama saat take off dan landing. Selain itu, terdapat alat lidar, windshield, radar, dan satelit untuk mendeteksi cuaca berbahaya bagi penerbangan. Radar dan satelit digunakan untuk memantau hujan, awan cumulonimbus, abu vulkanik, serta siklon tropis. Jika kondisi cuaca dinilai signifikan dan berbahaya, maka akan diterbitkan informasi resmi berupa SIGMET untuk pilot dan penerbangan. Stasiun ini memiliki website bernama Ewako, Excellent Service with Attitude Knowledge Optimization, sebuah chatbot untuk layanan informasi. Kita dapat meminta data meteorologi yang ada di stasiun ini melalui 2 cara, yakni berbayar bagi perusahaan dan gratis untuk keperluan penelitian, namun harus menyertakan proposal yang jelas. Demikian liputan hasil kunjungan kami ke beberapa stasiun BMKG. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai meteorologi, klimatologi, serta peran penting BMKG dalam menyediakan informasi cuaca dan iklim bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.